dasar dari iman adalah harapan. Semakin harapanmu besar, semakin kekuatan iman itu luar biasa. Suatu kali saudara, saya masih ingat di notaris ini. Di notaris ada seorang ibu sama suaminya terkena rentenir. Ibu ini berjilbab, dia muslim. Apa yang terjadi? Dia kena rentenir, rentenir Kristen. Omongnya haleluya terus, tapi rentenir. Aduh, makanya yang gereja ini kalau ada yang rentenir bertobat, dan bunganya ngeri. Apa yang terjadi? Suaminya yang pinjam uang, gadekan sertifikat. Rumah itu seharga kira-kira 1 M, tapi rentenir menekan harus sekian, 400 sampai 500 di bawah harga. Begitu ditekan, ibu ini kaget, kok tiba-tiba utang sertifikat sudah digadekan. Saking kagetnya, syok, serangan jantung. Waktu serangan jantung, ini udah kayak biru gitu, udah gini dong. Saya ada di situ, karena kebetulan saya ada transaksi sewa menyewa ke notaris itu. Saya bingung ini, saudara. Kalau saya doakan, nanti repotnya kristenisasi. Notarisnya ngomong, Pak Daud kan pendeta, doakan. Enggak, nanti repot. Nanti kalau saya doakan, nanti kristenisasi. Bukan masalah repot, Pak Daud. Yang gawatnya kalau mati di sini. Nanti tempat kita di polis lain, Pak Daud jadi saksi. Dan yang kedua ada lagi, Pak Daud, tidak bisa transaksi. Loh kenapa? Dia di polis lain. Aduh, ini antara polis lain dan doa ini. Wah, langsung suaminya siap-siap mobil set, untuk langsung ke rumah sakit. Aduh, saya bingung. Tak doakan apa anda ya? Kalau tak doakan, dia mati jadi masalah juga. Kalau enggak tak doakan, dia mati juga, saya jadi saksi, betul? Kedua di polis lain. Aduh, gimana nih ya? Wah, yang rentenir gimana nih? Serangan jantung gimana? Dalam artinya, lo yang buat, gue yang pusing kan itu. Udah. Wah, apa yang terjadi? Ada suara Tuhan jelas. Doakan. Muslim nih. Saya pegang tangannya dia. Ibu. Gitu. Ikuti saya. Ibu nyebut Nabi Isa Al-Masih, bisa Bu? Nyebut Nabi aja, boleh bisa kan? Langsung gini, pucet gini. Nah, waktu itu saya pegang tangannya dia. Dia tak suruh doa gini. Nabi Isa Al-Masih, selamatkan hidupku di bumi dan di akhirat. Nabi Isa Al-Masih, selamatkan hidupku di bumi dan di akhirat. Engkaulah yang berkuasa di bumi dan di akhirat. Nabi Isa Al-Masih, selamatkan hidupku di bumi dan di akhirat. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, yang berseru dalam nama Tuhan tidak dipermalukan. Waktu saya doa, tiba-tiba diam. Wah, dalam hati mati dah. Malah diam dah. Diam gitu. Waduh, saya doa lagi. Tangan tak pegang berdingin semua, udah biru semua. Wah, ini bakal jadi masalah ini ya, mati di sini. Pas yang doain lagi, saya doa. Notarisnya ngomong, Pak Daud, gimana? Kita doa. Nabi Isa Al-Masih, selamatkan hidupku dan di bumi di akhirat. Saya doa. Ibu itu gini. Saya doa, darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan. Darah Yesus sembuhkan. Tiba-tiba gini lagi. Ibu ini langsung duduk, berdiri, hidup, sembuh. Begitu langsung bagian kirinya pegang, dia kaget. Oh, tadi saya kolek ya? Iya, kena serangan jantung. Saya ngomong sama ibu ini, Bu, ikhlaskan. Dan dia ngomong, gimana saya ikhlaskan, Pak? Harga rumah saya 1 miliar.
sama rentenirnya dikasih, rentenir Kristen lagi belum, hanya 400-500 juta. Saya tidak tahu, tiba-tiba semua sudah disita. Bagaimana saya? Ibu, percayalah kepada Allah. Pasti Allah tidak akan tidur menolong ibu. Buktinya ibu kan ditolong sama Isa Al-Masih yang berkuasa di bumi dan di akhirat. Pasti Isa Al-Masih menolong ibu. Ya ibu dipaksa tanda tangan gini-gini, ibu ikhlaskan aja, nanti Tuhan yang menolong. Langsung dia tanda tangan, jangan ke bank, langsung rentenir. Terima kasih Pak Daud. Kristen lagi, jemaat gereja aktif lagi, dan sering dengar saya khotbah lagi. Saya ngomong sama dia, tahu ndak, kalau kamu ndak bertobat, kutuknya 7 keturunan. Saya bilang, kamu bertobat, apa gunanya harta, tapi kehilangan nyawa. Tahu ndak, di dalam kitab pengkhotbah, apa nikmatnya hidup ini? Hanya ada 2, makan dan tidur. Betul? 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 Saya beritahu saudara, saya pernah beritahu, saya punya kawan uangnya triliunan, tapi dia nafas saja susah. Dia ngomongnya triliun aja, saya ngomong sama dia. Nanti kalau mati tidak apa-apa. Bener, tidak lama dia operasi mati. Triliunan tidak bisa nyelamatin dia. Saya ngomong sama ibu ini, ikhlaskan. Yang penting ibu sembuh. Saya berdoanya belajar satu itu aja. Darah Yesus. Apa saudara? Apa saudara? Darah Yesus. Kalau ada orang yang mau mati, saya masih ingat tetangga sebelah ada jimat ditaruh di badan. Saya masih ingat, taruh di badan. Itu udah umur 80 lebih. Nggak gerak. Secara medis dokter mengatakan udah mati. Tapi itu masih bisa bernapas. Modelnya gini. Tapi anehnya, waktu jam makan langsung bangun. Makan gini. Wow. Setelah makan habis gini lagi. Setan geragas. Setan rakus. Jadi dia itu hanya gerak badan pas jam makan. Itu kejadian jam 12 sama jam 6 sore. Waktu jam makan, pokoknya bubuying piring, langsung berdiri makan. Bukan diri ibu itu, langsung gagal. Setelah itu gini lagi. Anaknya ngomong sama saya, gimana Pak Daud? Ya, saya lihat, wah ini ada keris ditanam di badannya sini. Kerisnya kecil. Saya lihat, waduh ada senjata pusaka. Saya ngomong sama anaknya, ini kalau tidak dilepas dikeluarin, nggak bisa mati. Gantung aja, tolak langit, tolak bumi. Tapi sebelum saya doakan, saya minta tolong, panggil keluarganya dulu rundingan. Kenapa? Ini kalau dilepas mati, siapa tanggung jawab, begitu? Habis doa dituntut ke polisi lagi, betul nggak? Waktu itu, ya keluarga rapat, ikhlaskan. Ikhlaskan? Betul ikhlas? Oke, doa. Coba pegang bagian sini, sini, sini. Saya hanya aja doa itu, seumur hidup saya tahunya itu aja. Darah Yesus, hancurkan kutub. Darah Yesus, hancurkan mantra. Darah Yesus, hancurkan jimat. Darah Yesus, bebaskan. Roh setan, roh jahat, keluar. Langsung ibu ini lemes. Kerisnya keluar. Begitu kerisnya keluar, keluar. Setiap kali kita doakan harus dikasih minyak urapan, olesan bagian dahi dalam nama Yesus sebagai tanda milik Tuhan supaya roh itu tidak balik lagi. Makanya kalau kita doakan itu harus kasih minyak Nah, untuk apa minyak urapan? Sebagai tanda milik Tuhan. Amin. Nah, saya kasih minyak urapan dalam nama Yesus. Plak. Saya ngomong, tiket udah saya kasihkan, tinggal berangkat. Saya pulang. Tak sampai sejam, meninggal. Nah, itu jadi saudara, kalau ada kasus seperti itu, ingat, mereka orang-orang percaya mengalahkan iblis dengan darah anak domba. Amin. Amin. Dan ingat, minyak urapan itu ada gunanya. Maka dalam kitab Wahyu
minyak dan anggur jangan dirusakkan. Artinya itu sebagai apa? Tanda. Amin. Sebagai apa saudara? Tanda milik Tuhan. Saya pernah nangani kasus di Surabaya, punya jimat batu. Namanya siapa Pak itu masih? Nah, jimatnya batu. Ini Pak Irman dilempar, peng, dibuang ke sungai. Besok balik lagi. Buang lagi sampai luar pulau. Pung! Besok balik lagi. Buang, besok balik lagi. Dia punya keris-keris dan punya jimat kebal. Jimat kebal. Waktu itu saya diajak kakaknya, jemaat gereja, minta saya doakan dia. Dia pamerkan ilmu kebal. Sirat Carter digini-gini kan, di depan saya. Oh, ditunjukin gini. Nah, ditunjukin gini. Wah, rambutnya di Carter gini, enggak mempan. Wah, langsung dia gini-gini. Wah. Dia demo. Kalau Pak Daud bisa bikin saya tembus senjata, saya masuk Kristen. Oh, untung saya udah bertobat. Kalau belum bertobat, mati dan sikat habis. Waktu itu dia ngomong, kebal, tunjukkan depan saya. Boleh saya nyoba? Boleh saya nyoba? Buktikan. Saya hanya doa apa? Darah Yesus, blek ambruk darah. Langsung, nggak usah pakai Carter, rambutnya tak gini, rontok. Langsung bertobat. Jadi ingat, dari iman kembali ke iman. Jadi engkau belajarlah berdoa. Darah Yesus. Apa saudara? Apa saudara? Darah Yesus. Sucikan tubuh, jiwa, rohku. Kenapa roh perlu disucikan? Ingat, ada dosa yang mencemari roh, yaitu dosa perzinahan. Pada roh kita lah yang berhubungan dengan Tuhan. Kalau kita ada dosa perzinahan, bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan? Makanya roh kita perlu disucikan dengan darah Yesus. Nah, pendeta itu mengajarkan saya, darah Yesus sucikan tubuh, jiwa. Jiwa kita sering ada keracunan, betul? Tubuh kita sering ada cemar dosa, betul? Makanya itu harus lengkap. Bisa semua, darah Yesus sucikan tubuh, jiwa, rohku. Jelas? Dan itu saya semua, darah Yesus bentengi aku, bebaskan aku dari yang jahat. Nah, ini yang terakhir. Kejadiannya kira-kira 20 tahun yang lalu di Cirebon. Di situ ada orang tuanya, gerejanya, orang tuanya pendeta Yuda Mayol. Ada satu orang Madura, non-Kristen dan fanatik. Orang Madura tahu sendiri kan, fanatik dan keras. Dan Madura ini kemana mau membawa celurit. Celuritnya udah kayak bulu ayam gitu. Wah, kemana-mana bawa celurit. Nah, tapi dia punya istri orang Kristen. Jadi beda agama. Apa yang terjadi? Istrinya itu cerita tentang saya bertobat. Orang Maduranya ngomong gini, iya gitu. Kalau Daud Tony bisa ke rumah saya, itu tanda saya dikasih tanda sama Tuhan, bahwa saya harus ke gereja. Dia ngomong gitu sama istrinya. Saya tidak kenal istrinya, saya tidak kenal bapak ini, karena yang ngundang saya itu gereja itu. Saya ada di Solo, San ke Jakarta, dari Jakarta naik kereta. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Tuhan bicara pada saya, Daud, ada apa Tuhan? Hari ini engkau harus langsung datang
ke rumah namanya ini, dan kau harus menginap di sana. Ada apa Tuhan lakukan? Saya dijemput dari gereja, udah disiapin pastori. Pak Dok mau ke hotel, siapin hotel ini. Tidak, saya mau nyari satu orang, namanya ini, istrinya ini. Pak, istrinya itu jemaat gereja kami. Suaminya bukan orang Kristen dan fanatik, orang Madura. Saya ngomong, saya harus nginep di rumahnya dia. Padahal tidak tahu mereka baru ngomong apa. Waktu saya datang, ketok pintu, istrinya panggil suaminya, Pak, ini Daud Tony mau nginep di rumah kita. Langsung dia bawa celuritnya gini, ah, kan dia udah ngomong kalau datang ke sini dia mau bertobat. Hari itu juga hari pertama dia ke gereja. Nah, apa yang terjadi? Rompi-rompi kebal apa itu diserahin ke saya doakan bertobat. Terusan dia ngomong sama saya, Pak Daud kan belum kenal saya dan belum kenal istri saya. Sebenarnya gimana kisah ceritanya? Saya ngomong, pada waktu saya di Jakarta naik kereta, makanya saya beritahu, keselamatan itu anugerah. Orang bisa percaya itu karena anugerah. Iman adalah harapan. Apa yang terjadi? Pada waktu ada di kereta, ada satu suara bicara pada saya, dan itu suara Yesus Kristus. Bahwa saya harus nginep di rumahmu sampai acara gereja selesai. Langsung dia berkaca-kaca gini. Udah, saya ngomong sama istri saya, kalau orang itu bekas dukun hebat itu bisa ke rumah saya mau masuk Kristen. Ini bukan hanya masuk, malah nginep. Saya bertobat. Di situ saya baru mengerti, saudara. Ingat, apa yang didoakan istri ini tidak sia-sia. Doa lahir dari iman, artinya lahir dari harapan. Apa saudara? Lahir dari apa, saudara? Harapan. Itu dasar dari iman. Jadi apapun tantangan, apapun badai, percaya, engkau masih ada kesempatan. Walaupun kesempatan itu hanya 1%. 1% itu bisa dirubah Tuhan. Jadi saudara percaya, harapan. Jadi saudara mulai belajar berdoa. Mulai hari ini, ini saya semua, darah Yesus sucikan tubuh, jiwa, rohku. Kenapa tubuh, jiwa, rohku? Ingat, kadang roh itu terpengaruh karena ada dosa masa lalu. Jiwa kadang diracuni oleh akar pahit dan dendam, betul? Tubuh kedagingan, betul? Nah, makanya saudara mulai hari ini berdoa. Makanya saya kalau makan, minum, apa semua doanya itu, darah Yesus sucikan tubuh, jiwa, rohku. Saya pernah di Medan disantet pakai ilmu begu ganjang. Begitu nyampe, ada yang mau nyoba. Waktu itu saya mau minum gelas itu, saya kalau mau makan minum doa dulu, jangan langsung gini dah. Saya doanya apa? Darah Yesus sucikan makanan minuman ini. Darah Yesus berkati aku, bentengi aku. Waktu ini mau saya minum gini, ada yang nyantet, pecah, hancur. Saya lihat, oh penyantetnya ini nggak mempan. Pada waktu Pak Edi Wibowo ngomong sama saya, ada yang ngirim santet pakai paku terbang. Saya doa, darah Yesus bentengi. Langsung pakunya berhenti gini. Darah Yesus bentengi. Langsung. Jadi pakunya gini, kayak film X-Men. Katanya gitu. Pakunya terbang, berhenti tepat di dahi jenderal ini. Nggak gerak. Berhenti gini. Langsung dia ngomong, Pak Daud, kamu bisa mengendalikan paku ya? Bukan, itu doa. Pas kebetulan aja Tuhan mau. Mau demo. Berhenti ini. Darah Yesus hancur, jatuh pakunya.
dia ngomong, kamu gunakan apa itu? Darah Yesus. Membentengi, melindungi. Jadi ingat, Pak, apakah minyak urapan itu harus setiap hari? Itu kurang kerjaan. Itu menyenangkan pabrik minyak, betul? Sekali aja cukup dengan iman. Waktu saya diminta menjaga presiden waktu itu, setiap mobil-mobil pengamanan saya kasih minyak urapan. Nah, itu perintahnya Edi Wibowo waktu itu, kasih minyak semua sebagai tanda milik Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saat ini. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaan dari kehendak-Mu, berkati firman, berkati kami semua. Kami yakin Tuhan, darah Yesus mengalahkan segala kegelapan. Darah Yesus menyucikan kami, darah Yesus menyembuhkan, dan darah Yesus melindungi. Berkati firman, berkati kami semua Tuhan, demi nama Yesus, amin.